Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Hasriani, kelas reguler 2019B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kinerja dan kompensasi. Manajemen kinerja adalah suatu proses manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu sedemikian rupa, sehingga baik tujuan individu maupun tujuan perusahaan dapat bertemu. Siklus manajemen kinerja. Pertama, perencanaan. Dalam tahapan ini, pihak manajemen dan direktur perusahaan akan berdiskusi terkait tujuan dan apa saja yang ingin diraih oleh perusahaan, baik itu dalam jangka waktu tertentu ataupun secara keseluruhan. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan agar setiap karyawan mempunyai panduan dalam merancang setiap tujuan secara lebih detail. Kemudian yang kedua, monitoring. Dalam tahapan ini, manajer harus melakukan berbagai cara untuk memastikan apakah berbagai tujuan yang sudah dirancang bisa diraih. Jika nantinya ditemukan masalah pada karyawan, maka pihak manajemen harus mampu membantu menyelesaikan masalah karyawan. Kemudian yang ketiga, reviewing. Tahapan ini dinilai sangat penting karena pihak manajer bisa melakukan berbagai kolaborasi dengan pihak karyawan. Semakin melibatkan pekerja, maka para pekerja yang terlibat akan semakin terpacu untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, penghargaan. Tahap ini merupakan tahap yang tidak bisa diabaikan karena penghargaan atau reward adalah hal yang penting untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Jika karyawan tidak memperoleh cukup penghargaan, maka semangat karyawan pun menurun dan besar kemungkinan mereka mencari pekerjaan lain. Kemudian, adapun tujuan manajemen kinerja. Yang pertama, mengatur kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Kemudian yang kedua, mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi. Yang ketiga, membantu menentukan keputusan organisasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi, kinerja tiap bagian dalam organisasi, dan kinerja individual. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan dengan perbaikan berkesinambungan. Yang kelima, mendorong karyawan agar bekerja sesuai prosedur dengan semangat dan produktif sehingga hasil kerja optimal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Baiklah, kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan karyawan yang bersifat finansial maupun non-finansial pada periode tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperkerjakan dan mempertahankan karyawannya. Kemudian, bagi organisasi atau perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kinerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan. Bahkan dapat menyebabkan karyawan yang tidak potensial keluar dari perusahaan. Kemudian, adapun fungsi kompensasi. Yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah segala macam imbalan yang terwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, dan lain-lain. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Jenis yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan, namun tidak secara langsung kepada para karyawan,
melainkan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan mengikut sertakan para karyawan dalam program perlindungan kesehatan. Kemudian yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi ini ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya, perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan suportif, jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel, dan penghargaan terhadap prestasi karyawan. Selanjutnya, langkah-langkah kekinian bila menjadi seorang profesional yang relatif dengan teori. Yang pertama, memiliki tanggung jawab. Yang kedua, bersikap proaktif. Yang ketiga, adanya rasa cinta pada pekerjaan. Yang keempat, adanya kesetiaan